Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wahtada bihadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh barakah, insya Allah. Bapak-bapak, pada kesempatan kajian subuh pagi ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang tawadu, sikap rendah hati, sebagai cermin dari sikap seorang muslim. Pribadi muslim dalam ajaran agamanya, agama Islam, wajib memiliki sikap rendah hati, tawadu, takwawu alif, takwawu alif dot ain. Seringkali sebagian kita salah menyebutnya menjadi tawaddu, bukan tawaddu'a ya tawaddu'an, tapi tawaddu'a ya tawaddu'an. Itu kalau dalam ilmu shorof sebagai bagian dari tata bahasa Arab. Tawaddu'a ya tawaddu'an, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula. Sikap tawadu adalah sikap rendah hati, lawan dari sikap congkak, sombong, tinggi hati atau arogan. Itu dibenci, dicela oleh agama. Sebaliknya sikap tawadu sangat dianjurkan, sangat ditekankan dalam ajaran agama. Rendah hati beda dengan rendah diri. Ya, yang tidak baik itu adalah rendah diri. Rendah diri itu alias minder, kata orang. Ya, minder. Tidak percaya, tidak punya kepercayaan diri. Itu tidak baik. Tapi kalau rendah hati justru sangat dianjurkan. Kita tidak boleh bersikap congkak, bersikap sombong, bersikap arogan, merasa jumowo, kata orang Jawa ya. Jumowo itu merasa serba
bisa, paling bisa, ya toh? Ya, sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain siapapun. Itu kira-kira ya Pak ya. Saya bukan orang asli Jawa, tapi kira-kira maksud saudara-saudara dari Jawa ketika mengucapkan kalimat Jowo, kata Jemowo itu barangkali maksudnya seperti itu ya. Leres nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dalam agama kita diajari untuk menyandarkan segala sesuatu ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya menjadi kewajiban kita yang tidak boleh, tidak harus kita kerjakan, kita diminta untuk selalu menyandarkan kepada pertolongan Allah. Ya, tidak boleh terlalu percaya diri bahwa saya akan mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Walaupun kita merasa itu sebagai kewajiban diri. Kita ingat misalnya ketika suara azan memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari segera menuju sholat. Mari segera kita kerjakan sholat. Mari segera kita menuju keberuntungan, kesuksesan dengan ibadah sholat. Ketika kita mendengar lantunan azan yang seperti itu, jawaban kita tidak oke, siap. Tidak. Tapi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan itu kepada kami tidak akan mampu mengerjakan sholat, kami tidak akan mampu meraih kebahagiaan. Semuanya itu tergantung kepada daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu jawaban kita ketika mendengar panggilan suara azan untuk sholat. Demikian pula ketika kita berjanji untuk menepati perjanjian itu, kita tidak boleh untuk main pasti-pastian. Mas, besok datang ke rumah saya, ada kenduri, ada pertemuan keluarga. Langsung dijawab dengan siap. Langsung dijawab dengan oke. Pasti saya datang. Agama kita mengajarkan terhadap apa yang akan kita kerjakan yang di masa yang akan datang, entah nanti, entah besok, entah kapan. Jawablah dengan kalimat, ucapkanlah kalimat insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Di sini seorang muslim dilatih untuk menyandarkan segala sesuatu yang akan datang itu kepada masyiatullah, kepada masyiahnya Allah, kepada kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki dengan memberikan daya dan kekuatan, pasti
Apa yang kamu janjikan itu akan terrealisir, akan terbukti dalam kenyataan. Tapi kalau tidak ada masyiatullah, tidak ada masyiatullah, tidak ada kehendak Allah, tidak akan terrealisir apa yang kamu janjikan itu. Maka terkenal sebuah ungkapan kalangan para ulama dan para santri, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Begitulah agama kita mendidik pemeluknya, penganutnya untuk bersikap tawadu dalam kehidupan ini. Tidak boleh main pasti-pastian. Maka kita dilatih untuk mengucapkan insya Allah. Tidak oke atau siap. Pasti. Sebab bisa jadi apa yang kita pastikan itu pada detik-detik terakhir akan menghadapi kendala yang di luar kemampuan kita. Nasi yang sudah siap di tangan kita untuk kita suapkan ke mulut kita, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba tumpah, piringnya pecah, kita tidak jadi makan. Di sini kita diingatkan masyiatullah, kehendak Allah yang menentukan jadi atau tidaknya kita makan. Maka sekali lagi, ucapan insya Allah hendaknya menghiasi janji-janji kita, tentunya janji-janji yang baik. Kalau janji-janji yang buruk, tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena itu di luar perintah, di luar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disandarkan yang jelek itu kepada Allah, tetapi kepada hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita menghendaki, ya jadi yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pentingnya ajaran insya Allah ini dalam kehidupan kita perlu kita garis bawahi. Walaupun memprihatinkan bahwa ucapan insya Allah ini di kalangan masyarakat kita sudah disalahgunakan. Insya Allah ini tidak berarti lagi sebagai ikrar kita bahwa apa yang saya janjikan, yang kami janjikan terjadi kalau memang dikehendaki oleh Allah. Tapi insya Allah dalam praktek kehidupan sebagian muslim sudah identik dengan arti tidak bisa, tidak sanggup. Cuma ketidaksanggupan ini dibalut dengan kemasan agamis supaya nampak ketidaksanggupannya itu Islami. Maka diucapkanlah kalimat insya Allah, sehingga kesan yang muncul di masyarakat bahwa ucapan insya Allah itu tadi identik dengan tidak. Minimal kalau menjawab insya Allah itu minimal artinya 50% bisa, 50% tidak bisa, atau bahkan 75% tidak bisa, 25% bisa. Ini yang sangat kita sesalkan. Tidak seperti ini sebenarnya maksud agama kita mengajarkan kalimat insya Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, dan kalimat yang menyandarkan segala sesuatu kepada masyiatullah, insyaallah, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus tawadu, tidak boleh terlalu percaya diri. Percaya diri itu harus, tapi percaya diri yang berlebihan membuat kita menjadi arogan, menjadi sombong, menjadi lupa bahwa di atas kita ini masih ada kekuatan yang sungguh sangat dahsyat, yang itu menentukan jadi atau tidaknya apa yang kita inginkan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar kita meminta bantuan Allah untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Salah satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sangat penting untuk kita baca, kita hafalkan karena cukup pendek, ya, tidak berpanjang-panjang, adalah doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma, wahai Allah, ya Allah, a'inna, bantulah kami, ala zikrika, untuk bisa zikir kepada, untuk bisa ingat dan menyebut asma-Mu, wa syukrika, dan untuk bisa mensyukuri Kamu atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Wa husni ibadat, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Doa yang sangat indah. Kalau kita bersama-sama dalam sebuah jamaah ucapkan a'inna, tapi kalau kita sendiri dalam munajat kita kepada Allah pada sholat tahajud, sholat witir kita ucapkan Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah, berikanlah i'anah kepadaku ala zikrika, untuk bisa zikir kepadamu, mengingat dan menyebut asma, wa syukrika, dan untuk bisa syukur kepadamu, wa husni ibadat, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya mujibas sa'ili. Saya kira demikianlah sedikit kajian yang saya berikan, sebuah kajian ringan, mudah-mudahan dapat menambah kemantapan kita dalam beriman dan berislam. Amin ya mujibas sa'ili. Mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi saya menyisipkan doa untuk kepentingan saya pribadi. Ibtigha'an limardatillahi ta'ala wa tawassulan bil amali shalih istijabati du'ana. Naqra'ul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anni. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anni. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anni. Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini min hadzal marad alladhi asabani shifaan ajila, shifaan tamman kamila, shifaan la yughadiru saqama. Fa innaka antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulah wa minal afiyati khusulah wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqik biz ziyadati amana wa akrin bil afiyati wuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'ana wasbub sidala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika jatihad wa alaika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna thiqalal awzar warzuqna ishatal abrar wakfina wasrif anna syarral asrar wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.